Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Ingat, sebelumnya kita sudah pernah membahas distribusi binomial dan distribusi Poisson. Distribusi yang telah kita bahas sebelumnya merupakan distribusi dengan variabel acak diskrit. Ingat, variabel acak adalah variabel yang diperoleh dari proses peluang. Variabel acak diskrit berarti variabel yang nilainya diskrit. Apa itu nilai diskrit? Nilai yang nilainya terputus. Sedangkan distribusi normal termasuk distribusi dengan variabel acak kontinu, yaitu distribusi yang nilai variabelnya kontinu. Apa itu nilai kontinu? Nilai yang nilainya tidak terputus, kontinu atau padat. Perhatikan definisi dari distribusi normal. Saudara tahu bahwa definisi adalah sesuatu yang kita terima kebenarannya. Definisi dari distribusi normal yaitu apabila X merupakan suatu variabel random. Ingat, random nama lain dari acak. Jadi bisa juga disebut apabila X merupakan suatu variabel acak kontinu, maka fungsi distribusi normal atau persamaan distribusi normalnya adalah Fx sama dengan 1/si akar 2pi E pangkat negatif 1/2 dikali X dikurangi mu dibagi si dikuadratkan, di mana nilai pi adalah 3,142. Mu adalah simbol untuk parameter rata-rata dan si adalah simbol untuk parameter simpangan baku. Sedangkan E kalau di kalkulator saudara bisa langsung pakai nilai E, atau kalau dinilaikan nilainya adalah 2,718 dan X kecil adalah skor dari suatu variabel. Jadi untuk membahas tentang distribusi normal, saudara dianggap sudah bisa mencari nilai si simpangan baku atau nilai mu rata-rata. Selanjutnya ada sifat-sifat dari distribusi normal. Pertama, distribusi normal mempunyai sifat bahwa nilai min dengan median dengan modusnya itu sama. Jadi, nanti jika diketahui suatu data tersebut berdistribusi normal, maka pasti data tersebut juga memiliki sifat-sifat dari distribusi normal. Dengan begitu, nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus dari data tersebut sama. Sifat yang kedua, grafiknya selalu di atas sumbu datar X. Jadi data yang berdistribusi normal jika grafiknya digambar akan selalu berada di atas sumbu datar X. C. Bentuk grafik simetris terhadap min atau X sama dengan mu. Jadi grafiknya simetris. D. Model kurvanya bisa leptokurtik, platikurtik, mesokurtik tergantung nilai simpangan bakunya. E. Grafiknya mendekati sumbu datar pada X sama dengan mu dikurangi 3S di kiri atau X sama dengan mu ditambah 3S di kanan. Artinya grafik dari distribusi normal tidak pernah menyentuh sumbu X. Dia hanya mendekati sumbu X. Pada titik berapa dia cukup dekat pada sumbu X? Untuk sebelah kiri dia pada nilai X sama dengan mu dikurangi 3S, X sama dengan mu ditambah 3S. Lalu untuk poin D, model kurva leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik akan diberikan penjelasan pada video berikutnya. Nah, kalau tadi saudara sudah mengenal definisi dari distribusi normal, yaitu distribusi normal adalah
distribusi yang mempunyai persamaan fx sama dengan 1/(si)² pi e pangkat min setengah dikali x dikurangi mu dibagi si dikuadratkan. Nah, selanjutnya dikenalkan istilah baru namanya distribusi normal baku. Apa itu distribusi normal baku? Jadi, untuk keperluan penggunaan praktis telah disusun daftar distribusi normal standar atau disebut distribusi normal baku. Ya, distribusi normal baku itu apa? Distribusi normal baku itu adalah distribusi normal yang nilai rata-ratanya atau mu-nya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Jadi, jika terdapat data berdistribusi normal dan rata-ratanya diketahui 0, simpangan bakunya diketahui 1, maka distribusi normal yang seperti itu disebut distribusi normal baku. Bagaimana cara mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku? Cara mengubahnya adalah dengan menggunakan rumus Z. Z rumusnya apa? X dikurangi mu dibagi dengan si, sehingga punya persamaan baru dari distribusi normal baku, yaitu Fz sama dengan 1/2 pi e pangkat min setengah z kuadrat. Perhatikan kurva berikut ini. Di sini ada dua kurva. Kurva sebelah kiri normal biasa yang kita bicarakan sebelumnya atau disebut dengan normal umum. Yang di sebelah kanan kurva normal standar. Ingat sifat-sifat distribusi normal yang kita bahas sebelumnya. Sifat yang pertama, grafiknya simetris terhadap sumbu X sama dengan mu. Jadi masih ingat definisi simetris ya? Jadi kalau dilipat pas tengah sama, simetrisnya terhadap siapa? X sama dengan mu. Grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Grafik dari distribusi normal tidak pernah menyentuh sumbu X, hanya cukup dekat saja. Seberapa dekat dia? Pada sebelah kiri, dekatnya pada nilai mu dikurangi 3 sigma. Pada sebelah kanan, nilainya mu ditambah 3 sigma. Di sini diberi keterangan mu tidak sama dengan 0 dan sigma atau simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Kenapa diberi penjelasan seperti ini? Karena kalau nilai mu-nya sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1, disebutnya distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Kalau distribusi normal standar, nilai mu-nya sama dengan 0, simpangan bakunya sama dengan 1, sehingga nilai mu tengah ini diganti dengan 0. Nilai mu ditambah 1 sigma berarti 0 ditambah 1 dikali 1, 1. Mu ditambah 2 sigma berarti 0 ditambah 2 dikali 1, nilainya 2. Mu dikurangi 1 sigma berarti 0 dikurangi 1 dikali 1, nilainya min 1. Karena luas kurva sama dengan 1, kenapa kok luas kurvanya sama dengan 1? Karena pada sifat distribusi normal, luas seluruh daerah sama dengan 1. Maka di sini saudara diberi penjelasan bahwa luas daerah dari 0 ke Z. Jadi kalau saya mau mencari luas daerah di bawah kurva, luas daerah dari titik 0 ke Z, maka caranya menggunakan integral dari 0 sampai Z dari fungsi Fz. Fungsi Fz-nya tadi apa? 1/2 pi e pangkat min setengah Z kuadrat. Untuk mempermudah mencari luas daerah di bawah kurva, saudara diberi tabel distribusi normal. Pada buku karangan Dr. Kadir ada pada lampiran daftar C. Jadi, untuk mencari luas daerah di bawah kurva, cara pertama dengan menggunakan integral. Cara kedua dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan melihat nilai pada tabel distribusi normal. Kita ke contoh soal. Contoh 5.6.
Dengan menggunakan tabel distribusi normal, hitunglah PZ lebih dari atau sama dengan 1,74. Yang B, hitunglah peluang atau P, Z lebih besar dari atau sama dengan 0, Z lebih besar dari atau sama dengan 1,35. Untuk distribusi normal, tanda lebih dari dan tanda lebih dari atau sama dengan nilainya sama. Untuk menentukan nilai peluang distribusi normal, kita dapat menggunakan daftar distribusi normal. Angka pada tabel menunjukkan proporsi pada kurva yang terletak antara Z sama dengan 0 dan Z positif. Daerah untuk Z negatif diperoleh dengan cara yang sama. Jadi, angka yang ada pada tabel menunjukkan proporsi. Proporsi itu peluang pada kurva. Peluang dari mana ke mana? Pada kurva yang terletak antara Z sampai sama dengan 0 dan nilai Z positif. Coba perhatikan tabel distribusi normal berikut. Nah, di sini tabel 5.2, tabel distribusi normal. Kita ke contoh soal. Soal yang pertama yang ditanya adalah PZ lebih besar atau sama dengan 1,74. Digambar dulu kurva biasa, kurva distribusi normal, kurva distribusi normal baku. Karena kurva distribusi normal baku, maka simetris terhadap mu yang sama dengan 0. Karena simetrisnya 0, yang ditanya 1,74, berarti 1,74 berada di sebelah kanan titik 0. Karena yang ditanya lebih dari, maka daerah yang ditanya adalah daerah di sebelah kanan 1,74. Nah, caranya lihat nilai pada kolom Z, yaitu 1,7, kemudian ke kanan di bawah angka 4. Lihatnya di sini. 1,7 ini 1,7 ke kanannya 4. Ini ada titik, berarti dibacanya bukan 4.591 tetapi 0,4591. Ingat ya, soalnya tadi kan 1,74, berarti ke bawah 1,7, 4-nya ke kanan. Nilainya 0,4591. Nilai ini itu nilai apa toh sebenarnya? Sudah dijelaskan tadi. Nilai 0,4591 itu adalah nilai dari titik 0 ke titik 1,74. Jadi perhatikan nilai 0,451 yang diperoleh dari tabel itu adalah nilai dari 0 ke titik 1,754. Jadi daerah yang bolong ini. Padahal yang saudara cari kan bukan yang ini. Yang saudara cari adalah daerah yang diarsir. Yang diingat-ingat adalah nilai pada tabel adalah nilai dari titik 0 ke titik 1,74. Lalu bagaimana cara mencari nilai dari daerah yang diarsir? Ingat sifat dari distribusi normal baku, bahwa luas dari keseluruhan kurva adalah 1. Karena ini simetris, ingat ya, simetris itu kalau dibagi tengah gini sama, maka luas keseluruhan yang kiri 0,5, luas keseluruhan yang kanan 0,5. Kalau luas yang bolong tadi adalah 0,4591, padahal luas keseluruhan yang kanan ini adalah 0,5, maka cara mencari luas yang diarsir ini adalah 0,5 dikurangi 0,4591. Soal yang B. Yang ditanya adalah, nah ini daerah yang diarsir, ingat ya, dia simetris terhadap sumbu 0. Daerah yang diarsir itu 0 sampai 1,35.
Sekarang kita lihat tabel. Berapa nilai di tabel 1,35? 1,3 ke bawah, 5-nya ke kanan. Diperoleh nilainya 0,4115. Sehingga langsung ketemu jawabannya 0,4115. Karena kan kolom itu nilai yang ada di tabel itu nilai dari 0 ke 1,35 sesuai dengan yang dicari. Sekarang yang C. Luas daerah Z kurang dari atau sama dengan 2,23. Saudara lihat, Z-nya yang diarsir itu yang nilainya kurang dari 2,23. Berarti ingat ya, kalau luas kurva tadi sama dengan 1. Kurvanya simetris. Karena simetris berarti luas seluruh yang kiri 0,5. Luas seluruh yang kanan 0,5. Berarti 0 ke sebelah kiri kita sudah tahu luasnya 0,5. Tinggal 0 ke sebelah kanan yaitu 0 sampai titik 2,23 luasnya berapa? Lihat di tabel. 2,2 ke bawah, 3-nya ke samping, diperoleh luasnya 0,4871. Sehingga luas C adalah 0,5 ditambah 0,4871. Sekarang yang D. Yang D yang ditanya adalah luas dari Z lebih besar atau sama dengan negatif 121 kurang dari 1,06. Karena kurva ini adalah simetris, jadi tanda negatif ini tidak ada pengaruhnya. Artinya luas daerah dari 0 ke negatif 1,21 dengan luas daerah dari 0 ke 1,21 itu sama. Sekarang kita lihat dulu luas daerah dari 0 ke 1,06 berapa? Lihat tabelnya 1,06. Luasnya 0,3554. Kemudian yang 0 ke negatif 1,21 berarti sama dengan 0 ke 1,21. 1,21 berarti 0,3869, sehingga tinggal dijumlahkan. Itu yang secara grafik. Lalu kegunaannya secara soal bagaimana? Berikut contoh soalnya. Misalkan rata-rata berat bayi baru lahir itu 3.500 gram. Ingat, berarti rata-rata tadi adalah mu. Jadi diketahui mu-nya 3.500 dan simpangan baku 225 gram. Berarti nilai C-nya sama dengan 225 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan A. Berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram? B. Berapa bayi yang beratnya antara 3.200 dan 4.000 gram jika semuanya ada 20.000 bayi? Perhatikan soal untuk A. Untuk X sama dengan 4.000. Kenapa? Karena yang nomor A itu yang ditanya X-nya sama dengan 4.000. Maka gunakan rumus Z. Ingat Z tadi rumusnya sebelumnya bahwa X dikurangi mu dibagi dengan C. Ingat pada slide sebelumnya bahwa menggunakan transformasi nilai baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan C. Sehingga ditransformasi dulu ke bentuk normal baku dengan rumus X-nya 4.000 kurangi mu 3.500 dibagi C 2,22. Karena yang ditanya lebih dari 4.000 gram berarti sebenarnya yang ditanya itu lebih dari 2,22. Pakai tabel yang tadi lebih dari 2,22 berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Ingat karena kurvanya simetris, luas daerah keseluruhan yang sebelah kanan 0,5. Tinggal dikurangi yang bolong ini. Yang bolong berarti nilai dari 0 ke 2,22. Dari mana mencarinya? Dari tabel. Lihat tabel nilai 2,22. Nilai 2,22 adalah
0,4868 sehingga nilainya 0,5 dikurangi 0,4868 diperolehlah nilai 1,32%. Jadi persen atau berapa persen bayi yang beratnya lebih dari 4.000 gram ada 1,32%. Soal yang kedua, berapa bayi yang beratnya antara 3.200 dan 4.000 jika semua bayi ada 20.000? Beda dengan soal yang pertama. Soal yang kedua ini ada kalimat di antara. Maka ditransformasi dulu ke dalam bentuk normal baku. Caranya menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi C. Ada dua nilai X, yaitu yang pertama 3.200, yang kedua 4.000. Yang 4.000 tadi di soal sebelumnya sudah ditransformasi, mendapat nilai Z 2,22. Di selanjutnya untuk nilai X yang kedua yaitu 3.200 ditransformasi X dikurangi mu rata-rata 3.500 dibagi C 225 nilainya negatif 1,33. Karena yang ditanya nilai bayi yang beratnya antara, maka daerah yang dicari yang diarsir adalah antara negatif 1,33 dan 0,22. Nilainya didapat dari mana? Dari tabel. Untuk 0 sampai 2,22 kita tahu dari soal A nilainya 0,48 nilai 68. Untuk nilai X sama dengan 0 sampai 1,33 lihat di tabel. 1,33 itu nilainya 0,4082. Sehingga tinggal dijumlahkan karena banyak bayinya ada 20.000 dan peluangnya 0,8950 tinggal dikali, maka berat bayi yang beratnya antara 3.200 gram dan 4.000 gram jika semua bayi ada 20.000 bayi adalah 17.900. Berikut soal yang harus saudara kerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan pada grup WA, akan saya buatkan penjelasannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.